Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku teman-teman Sally Gliana Bila dari kelas 3A Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Jadi pada kesempatan kedua ini, nggak kesempatan kedua deh. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngelanjutin nih pembahasan yang udah aku share sebelumnya, dimana kalau sebelumnya aku ngebahas terkait evaluasi granul, di kesempatan kali ini aku bakal bahas terkait uji atau evaluasi untuk kesediaan tablet. Nah, yang pertama itu ada waktu hancur tablet, di mana semua tablet itu harus hancur sempurna. Bila satu atau dua tablet tidak hancur sempurna, maka evaluasi harus diulangi dengan 12 tablet lainnya. Kemudian juga hasilnya itu tidak boleh kurang dari 16 atau 18 tablet yang harus diuji dengan sempurna. Dan pengujian yang dilakukan dengan alat disintegration tester ini persyaratannya itu semua tablet harus hancur tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut. Kemudian yang kedua itu ada uji keseragaman ukuran, di mana persyaratan dari pengujian ini menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 3 itu adalah kecuali dinyatakan lain, maka hasilnya tidak boleh lebih dari 3 kali diameter tablet dan tidak kurang dari 4/3 kali tebal tablet. Nah, uji ini menggunakan alat jangka sorong dalam pengukurannya. Kemudian ada keseragaman bobot. Nah, jadi jika ditimbang satu-satu nih tabletnya teman-teman, maka hasilnya tidak boleh dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan pada kolom A dan tidak boleh 1 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata harga dalam kolom B. Penimbangannya itu dengan alat neraca analitik. Ini ada contoh tabelnya untuk keseragaman bobot, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kemudian ada uji kekerasan tablet, di mana persyaratan dari pengujian ini adalah ukuran yang didapat per tablet itu minimal harus 4 kg per cm kubik, maksimal 10 kg per cm kubik. Uji ini dilakukan dengan alat yang bernama hardness tester. Nah, pengujian ini dinyatakan sebagai daya tahan terhadap tekanan, tegangan, patahan, guliran, serta jatuhan. Kemudian selanjutnya ada friabilitas atau kerenyahan. Nah, kerenyahan ini biasanya disebut juga kerapuhan ya. Nah, persyaratan dari uji friabilitas ini adalah nilai F dinyatakan baik jika hasilnya kurang dari 1%. Nah, jika F melebihi 1%, maka tablet dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan kekerasan tablet. Uji ini dilakukan dengan alat yang bernama friability tester. Hasilnya dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan W0 dikurangi W1 dibagi W0 dikali 100%, di mana F merupakan persen friabilitas, W0 adalah bobot awal, dan W1 adalah bobot setelah pengujian. Nah, berikut aku lampirkan nih teman-teman, dan aku jelaskan juga terkait pengujian atau evaluasi dari sediaan tablet. Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Nah, 5 tablet, menghitung satu persatu bobot tablet. Kemudian diambil bobot rata-ratanya. Ada contoh dari hasil uji keseragaman bobot. Ini. Kemudian ada uji waktu hancur tablet. Di sini contoh tabletnya adalah asam mefenamat. Alatnya itu disintegration tester. Kemudian persyaratannya itu 15 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit untuk tablet tidak salut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet bersalut. Jadi masing-masing tablet dimasukkan ke dalam tabung. Nah, kemudian mesinnya dinyalakan dan diatur sedemikian rupa, mesinnya akan secara otomatis mengintegrasi si tablet. Nah, jangan lupa ya teman-teman, waktu terintegrasinya tablet itu harus dicatat. Jadi kita harus siapin juga stopwatch. Kemudian matikan mesin dan buang air yang sudah kita gunakan tadi. Ini ada contoh hasil uji waktu hancur. Jadi nanti dirata-ratakan ya teman-teman. Karena yang digunakan itu adalah tablet tidak salut, makanya waktu hancurnya harus kurang dari 15 menit. Kemudian ada uji keseragaman ukuran, digunakan jangka sorong. Nah, ini ada alatnya, jangka sorong. Kemudian ada tablet asam mefenamat. Kemudian letakkan tablet di sela-sela penjepit. Kemudian putar kunci agar jangkanya atau pengukurnya itu tidak kesana kesini, sehingga kita bisa lebih mudah membaca hasil yang didapatkan. Setelah kita tahu berapa angka yang didapat, kemudian kita cari nih teman-teman garis yang terlihat tegak lurus, saling tegak lurus. Nanti itu bisa diakumulasikan ke
0, sekian dari hasil yang kita dapat. Kemudian ada uji variabilitas atau kerenyahan. Nah, jadi pertama timbang 20 tablet asam mefenamat. Kemudian setelah itu kita akan menyiapkan alatnya. Nah, alat ini bernama variabilator. Kita buka dulu nih pertama-tama penutupnya. Kemudian kita letakkan 20 tablet yang sudah kita timbang tadi di tempat penyangga yang sudah ada di dalam mesin. Kemudian penutupnya dipasang kembali dan dikunci agar nanti penutupnya tidak terbuka. Kemudian nyalakan mesin dan ikuti instruksi yang ada pada layar monitor mesin. Biarkan alat bekerja. Jadi dia nanti akan terus berputar ya teman-teman sampai waktu yang sudah disetting itu habis. Ini ada hasil uji variabilitas tablet. Jadi nanti setelah keluar dari mesin, tabletnya ditimbang lagi seperti semula. Jadi ini nilai F-nya itu harus kurang dari 1%. Ini ada alatnya, variability tester. Ini ada evaluasi kekerasan tablet dengan metode modern atau menggunakan mesin. Jadi kita siapkan tabletnya, nyalakan mesinnya. Nah, ini ada hardness tester ya untuk menentukan kekerasan dari suatu tablet. Jadi nanti 5 tablet sebagai sampel itu dimasukkan secara vertikal ke dalam alat yang sudah dinyalakan, kemudian diputar alat pengatur kekerasannya dan nanti dicatat hasil yang muncul di monitor. Setelah selesai pengukuran, nanti tabletnya dikeluarkan dengan kuas. Nantinya kita bisa masukkan ke rumus untuk mengetahui rata-rata kekerasan tablet. Nah, mungkin hanya itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi bisa berbagi ilmu dan nge-share ilmu ke kalian. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silahkan kalian tulis di komentar. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kelebihannya karena saya masih belajar. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.